nggak bisa ketemu, saya katanya Sapam, saya suruh bikin surat ke BRT. Saya bikin surat, saya lihat, loh, kok tahu-tahu tanah saya sudah ditembok. Di tembok itu, setelah tahu ditembok, saya datang ke kantor Jaya. Itu ditembok tahun berapa? Ya, awal-awal 2018. Halo, selamat sore sahabat UK, Utama Karim Network. Hari ini kita kedatangan ada sebenarnya korban ya. Dia beli tanah di mana? Di Bintaro Jaya, nempel ke perumahan Bintaro Jaya. Tapi terus tanah itu aksesnya ditutup. Padahal dia sudah membayar untuk akses tersebut. Kemudian ada pengacaranya ke Mas Toro ya, saya panggil pengacara dari ini korban ini namanya Pak Bagus. Dia yang beli tanah dari tahun 96 yang tadi sudah saya ceritakan aksesnya ditutup. Oke, sekarang kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi Iya, terima kasih Pak Karim. iya, mengenai kasus ini. Ke Pak Bagus. Saya sebut Pak Bagus saja ya, kalau namanya kan panjang. Pak Bagus beli tanah itu tahun berapa ya? Assalamualaikum, terima kasih Pak Karim Utomo. Ya. Ini ceritanya singkat-singkat aja, ya kan. Saya itu sudah beli tanah itu sudah agak lama, sekitar tahun 1996. Jadi sudah lebih dari 22 tahun. Jadi saya waktu beli, Berapa luas itu tanahnya? tanahnya itu dulu 1.200 meteran, kurang lebih, plus minusnya segitu. Iya. Nah, tahun 96 saya datang ke kantornya Bintaro Jaya. Itu di masih dekat itu, di dekat apa gedung yang kembar itu. Bank Permata sekarang ya. Sekarang jadi Bank Permata. Jadi waktu itu kita ketemu di situ, kepalanya ya bagian pemberi izin ya. Jadi ketemu 2, 3 kali, 4 kali, akhirnya ada kesepakatan kita disuruh bayar. Bayar apa itu? Bayar untuk pembukaan akses jalan, atau istilahnya kalau di Bintaro itu fasum fasos. Jadi kita beli fasum fasos itu, nanti lahan kapling kita, tanah kita dikasih jalan sama Jaya di situ. Nah, akhirnya bayar lah. Waktu itu kita bayar tahun 96 itu kurang lebih 25 juta rupiah tahun 96. Iya. Ya waktu itu Jaya 96 jual rumah juga masih 100 juta. 100 juta, masih 90 Iya, masih juta, murah ya. masih Zaman segitu. dulu. Gitu. Nah setelah bayar itu dikasihlah kwitansi. Nah setelah dikasih kwitansi, urutannya saya bikin surat ke kantor pengelola bahwa saya mau buka akses. Setelah surat menyurat itu dijawab mereka, Anda boleh buka akses di sini dengan catatan Anda harus bayar. Itulah keluarlah angka waktu itu dengan kwitansi 25 juta tahun 96. Nah setelah itu lama nggak ada, karena kita sudah pegang surat pembayaran itu dari kantor Jaya, ya kita aman aja kan. Nah Jaya lah bikin jalan di situ, persis di depan kapling kita itu dikasih jalan ke tempat kita, kira-kira 6 atau 7 meter jalan. Tapi kan sekitar itu memang perumahan kan? Memang sekitar situ. Perumahannya dari Jaya Property ya? ya? Jaya Property, istilahnya sektor 6. Bintaro Jaya sektor 6. Sektor 7. Sektor 7 ya, Bintaro Jaya. Nah di situ karena daerah Menteng, istilahnya Menteng Bintaro lah waktu itu namanya. Nah di situ kebetulan setelah bayar itu gak lama itu ada berdiri kantor di Fretelkom, persis berjejer sama kita dempet kapling sebelahnya.
Jadi kantor di Free Telkom itu ya luas, mungkin 1.500, mungkin lebih, mungkin saya nggak begitu pasti. Dan posisinya sampai hari ini dia tetap beroperasi sebagai kantor Telkom di situ. Dan nggak tahu mereka punya komitmen sama Jaya, memang kita juga nggak tahu dan memang bukan urusan kita. Nah, tahun 2018 waktu itu saya dan teman-teman bisnis saya rencana membersihkan tempat itu, ya kan? Membersihkan tempat itu rencana saya mau bikin kafe. Di Sekarang tanah- kan di tanah itu mau di dibikin tanah kita kafe. itu kita mau bikin kafe yang dari tenda gitu loh. Ya Karena- kafe sederhana ya, kafe bangunan sederhana. Sebenarnya sederhana, tidak permanen. Karena kenapa saya bikin kafe? Karena daerah situ sudah daerah apa ya, komersial semua, usaha daerah semua. usaha, ya. Dari sektor 5 sampai sektor 7. 7 itu semuanya sebelah kiri kanan kita pun sudah ruko semua gitu. Nah, tahun 2014 saya sempat berwacana mau bikin kayak kondotel lah, servis apartemen tapi kecil gitu. Tapi dengan ide itu tadi saya sempat bikin surat ke RT waktu itu. Karena saya izin lanuhun kan, izin warga bila mana saya disetujuin akan bikin ini, ya kalau nggak disetujuin ya nggak apa-apa, namanya ide kan gitu. Nah, sampai 2018 karena kita nggak ada kelanjutan, memang juga uang juga nggak ada, kita mau bikin kafe murah-murah aja karena fasilitas tanah ini saya memanfaatkan. Nah, saya panggillah tukang bersih-bersih di situ, 3-4 orang bersih-bersih. Konon itu banyak ularnya di situ. Warga ada yang komplain, Pak, ini ada ular nih Pak. Ya akhirnya kita bersihin. Nah, tukang itu saya juga nggak begitu ngerti. Tukang itu sedikit kering dibakar kayak gitu. Nggak sampai sih kemana-mana nggak. Nah, konon menurut RT setempat dan sekretaris RT, yaitu RT-nya waktu itu seorang ibu-ibu yang profesional gitu, Ibu Meta sama sekretarisnya Ibu adik siapa gitu, mereka komplain bahwa itu asapnya mengganggu seluruh warga di situ. Dengan catatan, oke, akhirnya saya yang punya tanah dipanggil tadinya ke Bu RT. Tapi saya coba sekali datang, 2 kali datang, cuman ditemuin sama Sapam karena rumahnya Bu RT itu nggak jauh dari Ya tempat artinya kan Sapam. Bu RT-nya tidak mau ketemu. Ya saya coba berharap karena saya sebagai warga Bintaro juga, RT kan rukun tetangga Pak, untuk merukunkan tetangga. Jadi akhirnya nggak bisa ketemu, saya katanya Sapam, saya suruh bikin surat ke Bu RT. Saya bikin surat, saya lihat, loh kok tahu-tahu tuh tanah saya sudah ditembok. Di tembok itu, setelah tahu ditembok, saya datang ke kantor Jaya. Itu ditembok tahun berapa? Ya awal-awal 2018. Oh. Karena Pak ingat itu 2-3 hari sebelum Lebaran itu dia masang tembok. Jadi sudah sepi, orang udah nggak ada yang tahu. Nah, setelah ditembok itu saya lapor, nggak taunya Bintaro itu nembok itu karena kiriman surat dari Bu RT. Bu RT dan sekretarisnya itu kirim surat ke kantor Jaya karena ini tanah nggak ngerti aturannya gimana, terus tahu-tahu ditembok. Sebenarnya RT-nya tahu karena 2014 itu saya pernah kirim surat ke RT itu. Dia bilang nggak ngerti, nggak kenal siapa. Berarti ya mungkin lupa, namanya orang sudah tua ya kan, udah tua lupa, ya is okay, nggak apa-apa. Nah, setelah itu sempet saya minta Jaya untuk bongkar. Saya kirim surat sekali, 2 kali, 3 kali, nggak mempan. Saya lapor sempat ke polisi Tangerang Selatan. Saya lapor ke Jaya, PT Jaya, terus mantan RT sama sekretaris RT. Udah selesai. Nah, sampai sekarang tidak ada reaksi apa-apa. Digantilah RT yang baru. RT baru ini mungkin waktu serah terima atau setijab apa istilahnya, dapat masukan dari
RT yang lama. Konon warga itu semua nolak saya. Ya kalau nolak, kalau waktu saya dulu mau bikin wacana itulah yang sekarang digaungkan untuk menolak ini. Sebenarnya saya nggak ada urusannya waktu itu sama RT, sekretariat RT itu nggak ada, itu urusan pure jual beli fasilitas Jaya sama konsumen. Nah dengan ada kwitansi, surat menyurat, itu ada semua dari tahun 1996 sampai tahun 2012, dan bukti-buktinya sampai kemarin terakhir itu saya lapor ke pengadilan lewat lawyer saya. Saya gugat ya, ke pengadilan Tangerang lewat, ya ke pengadilan Tangerang. Ini beliau ini, lawyer saya ini, mereka sudah pelajarin bahwa ya mungkin Jaya itu sebagai tergugat pertama, kedua bekas RT tersebut Bu Meta, dan sekretaris RT-nya itu ibu adik siapa gitu. Jadi saya gugat satu institusinya Jaya, kedua mantan RT dan wakilnya. Iya, baik Pak Bagus. Di sini kan Pak Bagus merasa dirugikan, sudah membeli tanah walaupun itu tanah itu nempel dengan Bintaro Jaya, cuman Pak Bagus sudah beli akses atau pasum dan pasos ya. Pasos dibeli, udah dibayar, ternyata berapa tahun kemudian ditutup lagi. Sekarang Pak Bagus menggugat mereka itu yang tadi disebut ke pengadilan Tangerang. Nah sekarang saya tanya pengacaranya Pak Bagus nih, Mas Toro, kira-kira persidangannya sudah sampai di mana? Apakah menurut Mas Toro ini perbuatan melawan hukumnya terpenuhi dari pihak tergugat? Iya, menurut saya terpenuhi Pak. Pertama gini, kalau untuk tergugat satu Jaya Real Property itu bahasa yang sebenarnya kan terjadi tukar menukar prestasi nih antara Pak Bagus dengan Jaya jual fasumnya, Pak Bagus bayar uangnya, dan itu sebenarnya sudah clear gitu, sudah artinya sudah fasilitas itu boleh digunakan oleh Pak Bagus. Dan memang sampai dengan dari 96 sampai dengan 2018 itu sebenarnya tanah itu baik-baik saja, ada akses jalan, boleh keluar masuk ke sana dan tidak ditutup. Cuma tiba-tiba di 2018 oleh tergugat 2 dan tergugat 3 gara-gara terganggu entah asap atau apa, hak pribadi, hak privatnya Pak Bagus ini, perjanjian antara Jaya atau kontraktual antara Jaya dengan Pak Bagus ini dikesampingkan, diingkari gitu. Itu yang sebenarnya yang berlebihan sih menurut pendapat saya. Iya, sekarang persidangannya sudah sampai di tahap apa? Sudah, bukti dokumen sudah selesai. Rencananya hari Jumat tanggal 28 besok ini akan ada pemeriksaan setempat, karena kita ingin biar hakim juga tahu bahwa ini ada akses jalan loh menuju tanahnya Pak Bagus yang di tembok itu. Kita mau hakim lihat itu, dan setelah itu saksi. Iya. Apakah di dalam gugatan itu juga, ya tentunya kalau perdata harus ada ganti rugi ya. Betul. Itu diajukan juga kan? Ya, ganti rugi ya. Kira-kira misalnya kita bicara agak ke depan ya. Kalau akhirnya dalam putusan majelis hakim itu supaya itu dibuka kembali, yang ditutup tadi akses itu. betul. Cuman dari pihak Jaya Property maupun tergugat lainnya diputus dia sekedar memberi ganti rugi. Apakah klien Anda setuju kira-kira kalau seperti itu? Saya pikir ya walaupun
mungkin kalau ganti ruginya mungkin tidak terlalu. Kalau sekarang kan materialnya ini di angka 16 miliar Pak, karena berpatokan pada harga tanah kan waktu itu 13 jutaan sekian gitu dikali 1.200. Kalau yang harus ya kalau dalam pandangan saya sih mungkin Pak Bagus bisa mempertimbangkan ganti kerugiannya yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak sih, itu satu. Yang kedua, kita juga akan mempertimbangkan bahwa ini dari 2018 sampai dengan 2022 ini satu menimbulkan bentuk kerugian yang lain kan atas tertutupnya tanah itu, karena Pak Bagus sempat mau jual tanah itu nggak bisa diapa-apakan karena jadi tanah helikopter. Nggak ada yang yang mau beli karena kan nggak ada akses. Iya. Ke belakang juga nggak ada akses. Nggak ada. Jadi waktu itu sempat ada orang tertarik mau dibikin, ada orang kaya pindah dari Menteng Pusat, udah serius, udah sempet ngasih DP, ya kan? Dah, saya kan juga mau namanya jual beli. Nah, nggak taunya nggak lama itulah ditutup. Jadi kan opportunity saya hilang, uang yang itu yang sudah diterima terpaksa harus balikin. Ya uang namanya orang dapat orang DP kan nggak langsung disimpan tok kan, enggak. Ya kita masih sempat kepakai kiri kanan lah. Nah akhirnya untuk kembalikan itu ya terpaksa lah kita harus jual mobil, jual motor istilahnya, kan gitu. Nah jadi ini sebenarnya kita menghimbau ke masyarakat sekeliling Bintaro, hati-hati. Kalau yang kita sudah punya data otentik secara apa ya istilahnya jual beli aja masih diginiin, gimana teman-teman yang maaf pendidikannya juga nggak cukup dan nggak punya uang, pasti asal wassalam. Seperti kejadian baru-baru ini, baru viral Bintaro Exchange itu mall mungkin terbesar di Bintaro Jakarta masuk wilayah Tangerang Selatan. Itu salah satu mall terbesar itu pun dibangun sama Jaya Real Property, tanahnya bermasalah. Dia ganti rugi ahli waris hampir 1,2 hektar ini nggak jelas ujung pangkalnya, tahu-tahu dia bangun mall. Pada prinsipnya sih gini sih Pak, yang kita inginkan tuh sebagaimana di gugatan sih, itu mengembalikan status tanahnya ini, karena mengembalikan status tanah menjadi masuk dalam kawasan hunian Bintaro sebagaimana dulu dijanjikan mereka. Perjanjikan oleh Bintaro dan Pak Bagus di tahun 96. Karena ya kalau seakan-akan Bintaro karena di jawaban gugatan Bintaro itu kan seakan-akan menafikan bahwa telah terjadi pembelian antara Pak Bagus dengan Bintaro. Pembelian itu kan akses. Iya betul. Jadi apa yang sudah terjadi ini bukti fisik nih, ada akses jalan, bahwa tanah itu dari tahun 96 sampai dengan 2018 baik-baik saja tidak pernah ditutup, itu dinafikan semuanya hanya karena keluhan RT dan sekretaris. Surat, dan mereka bikin surat resmi gitu. Iya. Pak Bagus itu kalau boleh tahu tanahnya itu sudah bersertifikat. Sudah, sertifikat hak milik. Atas nama? Atas nama saya sendiri. Ada 2 surat. Jadi luasnya itu 600-an. 600 meter. Jadi dulu rencananya ada salah satu kawan saya juga patungan mau beli. Nah, di tengah jalan ada masalah mereka batal. Jadi terpaksa saya juga yang beli semua. Yang beli semua dengan setengah mati juga gitu. Jadi sekarang istilahnya Pak Bagus sebagai pemilik tanah tidak bisa menggunakan tanahnya. Totally, sama sekali nggak bisa. Baik itu dipakai entah buat bangun rumah, ya kan? Yeah. Atau bikin kafe karena di sekitar situ udah banyak usaha ya. Sekitar udah banyak usaha. Atau mau dijual juga nggak bisa kan? Karena nggak semuanya bisa. ketutup. Pak Karim kalau tak kasih harga murah aja belum tentu mau beli. Kalau beli keren mungkin ya Pak, beli keren naik di atas keren turun dari atasnya itu mungkin bisa kan? Iya. Pakai drone ya. Pakai lift helikopter gitu.
mobil pemadam kebakaran kan, Iya. tangganya itu. Nah, Jadi sekarang gini Pak Karim ya, Pak Karim kan juga Bapak sebagai lawyer senior. Sekarang ini Bintaro dengan memakai kuasa hukumnya, ini menurut saya ya, yang saya ini teraniaya ini, mereka, saya tuntut tadi kan Jaya, RT sama sekretaris RT. Mantan RT sama sekretaris RT. Nah ini sekarang dibikin peta komplit, seolah-olah warga itu yang ribut sama saya, gitu. Jadi mungkin Bapak sebagai lawyer ya, mungkin maksudnya saya juga nggak ngerti, dia nggak mau face to face, Jaya itu tidak mau berhubung. ya kalau bahasa kita kan gamblangnya Jaya memprovokasi. Nah, Jaya memprovokasi warga supaya menolak. Iya. Sekarang kalau warga menolak, ya dibayar aja tanah itu kan. iya. Pak Bagus dibeli aja tanahnya sama warga kan. Atau lah Jaya Properti sendiri. Tentunya dengan harga sekarang kan begitu. Iya, betul. Ya kan? Kalau enggak kan Pak Bagus ya rugi besar ini. Korban lah. Nggak bisa diapa-apain tanah itu. Kecuali Pak Bagus tidak pernah beli akses. Ini kan sudah beli akses. Ada tanda terimanya. Iya. Dan waktu itu dikatakan pengacara kan dari tahun 96 ke 2018 tidak pernah ada masalah. Tiba-tiba 2018 ditutup. Ya harusnya kalau memang dari dulu memang Jaya keberatan, ya dia tidak pernah kasih. Ya kan? Iya, untuk beli betul. sarana itu untuk berhasil kan dia tidak pernah kasih. Sebenarnya kalau kita lihat historinya Jaya, banyak juga warga setempat yang melakukan pembelian seperti saya. Jadi dia beli fasilitas. Fasum-fasumnya dia bayar. Misalkan saya punya rumah kampung, karena persis di pintunya Jaya, saya bisa bayar gitu. Nah kalau kita nggak bisa bayar, ditembok sama dia. Nah di dalam undang-undang agraria, saya pernah sempat baca gitu, bahwa jalan yang existing, jalan kampung itu tidak boleh ditutup, apapun dalihnya gitu. Tapi developer besar itu siapa sih yang bisa lawan? Kita apalagi rakyat kecil, saya juga nasabah Jaya. Saya beli rumah di Jaya itu tahun 96, itu pun ya sampai sekarang sebenarnya juga ya no problem sampai sekarang gitu. Dan for the record ya Pak, untuk sebagai catatan bahwa selama ini kan isu yang menjadi momok buat warga sekitar itu kan mau dibangun kondotel, which is itu kalau dibangun kondotel warga keberatan karena lalu lintas Trafiknya jadi rame gitu. Mobilnya atau apa itu jadi rame lah. Dan itu kemarin sudah kita sampaikan surat ke warga Ke RT yang baru ini bahwa tidak ingin dibangun kondotel. Iya kan itu baru wacana aja. Iya. Kan bangun kondotel itu kan juga syarat-syaratnya juga susah, banyak ya. kan. Betul. Nggak seperti kita bangun rumah Iya. banyak syarat, tapi kan itu wacana nggak jadi. Kadang kan ya Pak Bagus ingin satu keadilan kan begitu. Iya. Ya kan dia sebagai korban itu ditutup oleh Jaya walaupun dia sudah bayar, ingin keadilan. Nah ini ya jangan sampai tanda kutip lah Jaya Properti memprovokasi warga di situ untuk menolak. Nah kalau untuk menolak terus bagaimana dengan tanah yang sudah dibeli? Kan pembeli beritikat, selalu harus dikedepankan pembeli itu beritikat baik, ya kan? Dia sudah beritikat baik beli dan sudah membeli akses ke Bintaro Jaya, tiba-tiba ditutup. Itulah kurang lebih yang diderita oleh Pak Bagus, ya kan? Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Amin. Ya Bintaro Jaya membuka akses dan tentunya tanggung renteng itu kan Bintaro Jaya lah, tergugat 2, tergugat 3 membayar kerugian Pak Bagus selama ini, ya kan? Selama itu ditutup, jadi dia Pak Bagus nggak bisa berbuat apa-apa karena ditutup. Kira-kira begitu. Mungkin ada mau ditambah Mas Toro nih, pengacara Pak Bagus? Iya, kalau saya sih melihatnya sudah tidak ada alasan untuk tidak membuka akses jalan ke tanahnya Pak Bagus. Kondotel udah enggak, lalu
mau dibangun dibersihkan juga udah enggak, lalu apalagi coba yang ditolak oleh warga dan bukan oleh warga, oleh Jaya untuk membuka akses itu. Iya. Lagi kalau tadi dibilang asap namanya bakar sampah kan nggak, orang kan itu tanah kosong nggak ditempatin kan juga nggak tiap hari kalau tuh ada asap kan nggak mengganggu, kan nggak tiap hari bakar orang di situ tanah kosong kan begitu. Mungkin gini Pak Karim atau Mas Toro sebagai lawyer, mau dikoreksi kalau saya salah nih. Jadi warga sekarang yang baru dengan RT yang baru, mereka disuruh tanda tangan. Jadi person to person. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh sekarang himbauan dari RT. Iya, RT disuruh siapa? Nah, mungkin mereka nggak ngerti. Mungkin masukan dari lawyernya Bintaro atau gimana. Nah, itu bagi warga yang tanda tangan, berarti dia kan juga tanggung renteng nanti. Masalah dia bilang, oh saya nggak ngerti, saya diminta partisipasinya toleransi aja sama warga. Nah itu mohon dipikir kembali warga ini, karena hukum tetap hukum gitu. Dari Anda gimana Pak Toro? Ya kita sih strict pada gugatan aja sih sebenarnya. Iya. Ya nanti kan warganya kalau perlu ditanya, Iya. Kamu disuruh siapa? Apa alasan kamu tanda tangan keberatan? Ya kan, itu kan jalan, itu memang jalan, ya kan keluar masuk mobil lah, kan nggak ada, dan bukan jalan untuk keluar masuk truk besar kan, walaupun di situ sebenarnya juga ada tempat, ada usaha kan, ada kantor, tadi, ya. ada kantor Telkom, jadi nggak masuk di akal lah kalau itu sampai dilarang akses itu dibuka, ya kan, atau mereka suruh bayar aja tanahnya dengan harga sekarang kan. Ya, ya wajar aja harga. Banyak warga yang ini juga sih Pak, yang kayak kita nih tanda tangan agreement untuk aplikasi kan ada tuh, nggak ngerti apa yang mereka tanda tangani perihal tanahnya Pak Bagus. Melalui aplikasi? Enggak, maksudnya kayak Contohnya itu mereka nggak ngerti tentang posisi kasus tanahnya Pak Bagus seperti apa, hanya mengikuti seakan-akan oke, kita nih membela warga, kepentingan warga dengan menutup tanahnya Pak Bagus. Sebenarnya itu tidak tepat sih dalam Saya sendiri sebenarnya tahun berapa ya? 2006 atau berapa? 2005 saya wakil ketua RW di sana sebenarnya. Jadi tahu persis. Oh jadi Pak Karim tahu benar dong berarti. Tahu persis itu. Masalah. Dulu memang zaman itu saya dengan Pak RW, Pak Hari Kuntoro pada saat itu memang nggak boleh ada usaha di sana. Di sekitar itu ya. Sektor 7 lah kita sebut Cikini dan apa depannya itu kan depan Cikini. Tapi kan sekarang udah berubah. Semua di depan usaha semua. Ya kan ada ruko, ada restoran dan sebagainya. Ada bengkel juga, bengkel mobil, ya kan. Nah itu kan udah beda suasana. Nah dengan tanahnya Pak Bagus itu kan sebenarnya tidak mengganggu juga, ya kan. Orang di depannya aja usaha. Ini kan Pak Bagus misalnya mau jual, yang beli mau bangun rumah, kan cuma dibangun rumah kan. Apa yang harus menjadi keberatan gitu loh. Kan dibangun rumah dia, ya untuk keluar masuk rumah kan dia perlu jalan. Itu aja kan, tapi kan nggak mengganggu warga sekitarnya. Jadi ini ya ada bagus juga pengacara ini Pak Mas Toro tanya ke warga turun keberatannya apa, datengin warga itu satu-satu, dijelaskan mereka sebenarnya seperti ini. Terus kalau dia tidak mau tidak setuju, kenapa? Nah kalau Anda tidak setuju, Anda aja urunan warga itu dibayar tanah Pak Bagus kan sama Jaya Property kan selesai, ya kan begitu. Sudah kirim surat ya Pak? Sudah. Ya didatengin lah satu-satu kan itu. Ya kan nggak begitu banyak ya warganya di situ, mungkin yang datengin satu-satu tanya gitu loh. Ya sebenarnya sebagai RT kan masalahnya apa sih sama warga ini? Dipanggil lah, fairnya kan gitu. Panggil di depan kalau perlu seluruh warganya biar dijelasin gitu, nggak bisa satu kan sisi gitu. Duduk bersama dijelasin. Itulah langkah-langkah yang baik lah kalau mau diambil. Tapi sepanjang mereka mau kan. Kalau dari pihak Bagus kan mau aja kan kita welcome aja kan, nggak ada keberatan. Tinggal dari pihak mereka mau atau tidak. Tapi dari pihak
Pak Bagus ini sebagai pemilik tanah sudah ada itikat baik untuk kita duduk bersama dan dibicarakan penyelesaiannya. Ya, tinggal kita menunggu dari warga sana dan tentunya dia properti kan, dan juga ikut berperan. Gitu. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya. Ya insya Allah, terima kasih, amin. Ya. Iya begitu. Jadi ya itulah memang banyak kasus-kasus di kita di Indonesia nih. Ya kadang-kadang memang sebenarnya hukumnya jelas, tapi ya pelaku-pelaku ini kadang-kadang menafsirkannya lain atau berbuat sesuka dia, akhirnya menjadi perkara-perkara lah, menjadi kasus. Tapi kalau kita ikuti semua hukumnya dengan baik, kita bisa bijaksana, bisa ngomong sama-sama, kan semuanya terjadi yang indah-indah aja kan, ada perdamaian dan seterusnya gitu. Ya oke, sementara di situ semoga persoalannya cepat selesai. Wah terima kasih nih Pak Karim waktunya nih.